Selamat datang di fatherless.idn, tempat di mana luka bukan akhir cerita, tapi awal dari perubahan. Di sini kita nggak cari siapa yang salah, tapi gimana caranya kita bangkit. Kalau kamu lagi ngerasa sendiri, kehilangan arah atau kosong, tenang, kamu nggak sendirian. Kita belajar bareng, berbagi insight, dan tumbuh bareng jadi versi terbaik diri kita. Dan buat kamu yang sekarang udah jadi seorang ayah, ini bukan cuma soal kamu lagi. Ini tentang gimana kamu bisa jadi titik balik biar siklus fatherless nggak terus berulang. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Kenapa aku selalu ngerasa susah untuk percaya sama orang? Kayaknya susah banget ya. Kayaknya susah banget buat percaya sama orang. Entah itu teman main, sahabat dekat, atau bahkan keluarga sendiri. Ada momen dimana kamu pengen deket sama orang, tapi dalam hati kamu tuh bilang, jangan terlalu percaya, nanti sakit. Aku juga pernah ngerasain hal itu, dan jujur rasanya capek. Capek buat selalu curiga, capek buat jaga jarak sama orang yang sebenarnya pengen deket. Karena rasanya lebih aman, lebih nyaman, buat nggak terlalu terbuka. Karena kalau nggak terlalu deket, nggak terlalu sakit pas dikecewain atau ditinggalin. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu juga, mungkin kita punya cerita yang sama. Kenapa kita sering susah percaya? Buat anak fatherless, yang tumbuh tanpa figur ayah, kepercayaan itu bukan hal yang gampang. Saat ayah yang seharusnya jadi sosok pertama yang bisa diandalkan itu nggak hadir, baik secara fisik maupun emosional, alam bawah sadar kita belajar satu hal. Jangan terlalu percaya sama siapa-siapa. Karena orang yang seharusnya ada, ternyata ninggalin. Kalau nggak salah, dalam istilah psikologi, ini disebut attachment wound. Luka dalam ikatan awal. Yang bikin kita ragu buat terhubung secara aman sama orang lain. Kita jadi defensif. Kita mikir, kalau aku percaya, aku bisa disakitin. Jadi daripada disakitin, mending aku yang jaga jarak duluan. Kamu mungkin juga ngerasa kayak gitu tanpa sadar. Dan itu bukan karena kamu dingin, atau karena nggak peduli. Tapi karena kamu ngerasa aku harus melindungi diri sendiri. Tanda-tandanya kalau kita punya trust issue. Nah, ini bagian yang mungkin bikin kamu ngangguk-ngangguk sendiri. Pertama, susah cerita hal pribadi. Ada rasa takut dihakimi, atau nanti cerita kita disalahgunakan, dipakai buat nyakitin kita balik. Kedua, overthinking waktu deket sama orang. Hal-hal baik pun jadi terasa mencurigakan. Kita mikir, apa dia beneran tulus, atau cuma memanfaatin? Yang ketiga, mundur saat hubungan mulai dekat. Bahkan sama sahabat yang udah dekat sekalipun. Begitu udah mulai nyaman, kita malah menjauh. Karena kedekatan itu bikin kita takut. Takut kehilangan, takut dikhianati. Dan untuk jaga diri, kita milih mundur duluan sebelum ditinggal. Padahal nggak mesti kayak gitu akhir ceritanya. Keempat, nggak percaya sama pujian atau perhatian. Yang ada dalam pikiran kita, dia ngomong kayak gitu pasti ada maunya. Padahal bisa jadi orang itu emang tulus. Tapi luka lama ngajarin kita, jangan percaya dulu, nanti sakit lagi. Dan akhirnya kita ketinggalan momen-momen hangat. Karena terlalu sibuk mempertanyakan niat orang lain. Trust issue bukan berarti kita orang jahat. Tapi ada bagian dalam diri kita yang belum sembuh. Bagian itu perlu kita pahami, dihakimi bukan untuk dimaki, tapi untuk cari solusi. Butuh kita rawat, bukan kita abaikan. Supaya perlahan kita bisa percaya lagi. Gimana caranya bangun kepercayaan lagi? Oke, disclaimer dulu ya. Bangun kepercayaan itu proses, bukan instan. Kamu bisa lakuin ini pelan-pelan ke diri kamu.
Kita mulai dari berusaha untuk kenali asal lukanya. Tanya ke diri sendiri, sejak kapan aku mulai susah percaya? Apa pengalaman masa lalu yang bikin aku ngerasa dikhianatin atau ditinggalin? Terus, validasi hal itu, bukan ditolak, bukan dipaksa hilang. Tanamkan ke diri sendiri, iya aku takut, aku pernah kecewa, tapi aku mau belajar buat percaya lagi. Terus sadari, nggak semua orang mau nyakitin kamu. Berprasangka baik sama hal-hal yang belum terjadi. Penting banget buat kamu sadar bahwa pengalaman pahit di masa lalumu itu nggak selalu kejadian lagi. Jangan disamaratakan. Selanjutnya latihan untuk mulai percaya pelan-pelan. Coba mulai percaya hal-hal kecil dari orang yang kamu anggap aman. Misal, berani minta tolong ke teman, jujur kalau lagi capek, bilang nggak nyaman kalau ada hal yang mengganggu, atau cukup cerita kegiatan harian kamu tanpa ditutup-tutupi. Dari sana, kamu bisa testing kecil-kecilan. Apa orang ini responnya sehat? Apakah dia bisa dipercaya sedikit demi sedikit? Apa dia tulus dengerin curhatmu? Selanjutnya, kasih ruang buat gagal dan belajar dari situ. Ini bagian yang kadang bikin kita takut. Karena realitanya, meskipun kita udah berhati-hati, mungkin aja kita tetap disakiti. Tapi bukan berarti semua prosesnya bakal sia-sia. Kamu belajar sesuatu, kamu tahu red flag-nya di mana, dan kamu jadi lebih kenal dirimu sendiri. Membangun kepercayaan bukan berarti kamu harus percaya sama semua orang. Tapi kamu jadi punya pilihan. Aku tahu kapan harus percaya, dan kapan aku perlu jaga diri. Itu powerful banget, karena sekarang kamu nggak jalan dengan luka, tapi kamu berjalan penuh kesadaran. Dan yang paling penting, sebelum percaya sama orang lain, bangun dulu kepercayaan pada dirimu sendiri. Kamu harus pede, kamu bisa jaga dirimu. Kamu harus pede, kamu bisa kenali tanda-tandanya. Dan kalau kamu salah, kamu tahu gimana cara bangkit lagi. Mulai dari mengenal batasan diri sendiri. Kenali apa yang bikin kamu nyaman dan gak nyaman. Tulis kalau perlu. Apa sih yang aku butuhin dalam sebuah hubungan sehat? Karena semakin kamu kenal dan percaya dirimu sendiri, semakin kamu tahu siapa yang layak untuk dipercaya. Kamu gak sendiri, dan kamu bisa lebih baik dari ini. Proses membangun kepercayaan itu gak harus cepat, gak harus sempurna. Tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil, itu adalah keberhasilan. Dan buat kita yang pernah hidup tanpa figur ayah, atau pernah merasa ditinggalkan, belajar percaya lagi adalah bentuk keberanian. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu, punya trust issue bukan akhir dari cerita. Itu tanda bahwa kamu pernah luka, dan sekarang kamu dalam proses pemulihan. Dan ingat, percaya itu bukan berarti kamu harus langsung buka semuanya. Tapi cukup kasih ruang kecil buat orang-orang masuk, dan lihat siapa yang tetap tinggal. Karena kadang kepercayaan bukan tentang orang lain, tapi tentang kamu yang berani mencoba lagi. Komen di bawah apa hal kecil yang bisa kamu percaya dari orang hari ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan follow, karena di sini kita tumbuh bareng.